Hari ini kami akan memaparkan laporan awal atau preliminary report dari investigasi kecelakaan Boeing 737-8 atau dikenal dengan istilah Boeing 737 MAX, registrasi Papa Kilo 5 Quebec Papa atau penerbangan nomor penerbangan JT610 atau LNI 610 yang terjadi pada 29 Oktober 2018 di Tanjung Karawang, Jawa Barat. Dan sesuai tadi disampaikan oleh Wakil Ketua KNKT bahwa laporan awal ini disampaikan dalam 30 hari setelah kejadian. Tolong next. Oke, jadi sesuai ketentuan bahwa preliminary report disampaikan 30 hari setelah kejadian. Dalam preliminary report ini berisi dengan fakta yang telah terkumpul dalam 30 hari dan rekomendasi keselamatan jika ada. Laporan awal ini tidak berisi analisa dan kesimpulan. Jadi ini adalah laporan mengenai fakta. Di dalamnya tidak ada analisa dan tidak ada kesimpulan karena faktanya belum semuanya terkumpul. Kemudian kita juga menyantumkan dalam laporan ini adalah rencana kelanjutan investigasi adalah seperti apa. Jadi berdasarkan apa yang sudah kita temukan selama ini bahwa pada tanggal 28 Oktober waktu UTC atau 29 Oktober waktu Indonesia Barat, Boeing 737-8 MAX registrasi Papa Kilo 5 Quebec Papa yang dioperasikan oleh Lion Air dengan tujuan penerbangan, ini adalah cerita hari sebelumnya pada tanggal 28 Oktober, pesawat ini diterbangkan dari Denpasar menuju Jakarta. Sebelum penerbangan dari Denpasar, pesawat mengalami gangguan dan sudah dilakukan perbaikan berupa penggantian angle of attack sensor. Setelah diganti sudah dilakukan tes. Pada saat terbang dari data flight data recorder ditemukan bahwa pesawat mengalami stick shaker pada sesaat sebelum pesawat mengudara. Stick shaker ini berlangsung sampai dengan akhir penerbangan setelah pesawat mendarat. Pada ketinggian kira-kira 400 feet, pilot in command atau kapten melihat bahwa di primary flight display, di instrumen penunjukannya kapten yang sebelah kiri, ada warning yang tulisannya IAS disagree atau Indicated Airspeed Disagree, yang artinya ada perbedaan penunjukan kecepatan antara instrumen kiri dan instrumen kanan. Kapten melakukan cross check dengan PFD kiri dan kanan, kemudian membandingkan dengan standby instrumen. Akhirnya menentukan bahwa penunjukan di sebelah kiri yang bermasalah. Penerbangan dilanjutkan dan yang mengendalikan penerbangan adalah co-pilot atau second in command. Angle of attack sensor itu lokasinya ada di depan, di bawah jendelanya pilot. Bentuknya kira-kira ada di gambar sebelahnya itu. Ini adalah alat untuk mengukur sudut pesawat terhadap aliran udara. Berikutnya, pada saat penerbangan ini dikendalikan oleh co-pilot, kapten melihat bahwa setelah co-pilot berhenti melakukan trimming, kemudian tidak lama ada pergerakan trim secara otomatis meminta pesawat untuk turun atau aircraft nose down. Setelah 3 kali kapten melihat pergerakan aircraft nose down ini, co-pilotnya mengeluh bahwa kendalinya sangat berat. Kapten memutuskan untuk mematikan step trim atau stabilizer trim switch dalam posisi cut out.
Stabilizer trim cutout ini adalah mematikan motor penggerak trim, sehingga trim tidak bisa bergerak secara elektrik, akhirnya harus digerakkan secara manual menggunakan tangan. Kemudian Kapten menyampaikan atau mendeklar kepada Air Traffic Controller yaitu PAN-PAN. PAN-PAN artinya adalah urgency message, pesan bahwa mereka dan menyampaikan bahwa mereka dalam kondisi kegagalan instrumen, penunjukan instrumen yang tidak normal, dan minta untuk tidak berbelok dulu, lurus mengikuti arah landasan. Kemudian pilot melakukan 3 prosedur untuk non-normal condition atau disebut dengan non-normal checklist, yaitu airspeed unreliable, altitude disagree, dan runway stabilizer. 3 prosedur ini dilakukan. Tidak satupun dari prosedur ini yang meminta pilotnya untuk kembali atau mendarat segera. Dari ketiga prosedur ini tidak ada permintaan untuk segera mendarat. Penerbangan dilanjutkan dan mendarat di Jakarta kira-kira 1 jam 36 menit. Kemudian setelah tiba di Jakarta, Kapten menginformasikan kepada engineer mengenai masalah yang terjadi di penerbangan sebelumnya. Termasuk di dalamnya menulis di dalam Aircraft Maintenance Logbook atau AFML mengenai problem. Yang ditulis adalah indicated airspeed dan altitude disagree dan fuel differential pressure, menyalanya lampu fuel differential pressure. Pilot juga melaporkan kepada manajemen, terutama di safety management, adanya penerbangan yang mengalami masalah dalam sebuah metode yang di perusahaan disebut dengan nama A-Shore. Setelah menerima laporan kerusakan, engineer melakukan flushing atau pembersihan di pitot air data sebelah kiri, air data modul sebelah kiri, kemudian static air data modul terkait dengan keluhan indicated airspeed dan altitude disagree. Setelah itu dilakukan operational test di darat dan hasilnya dinyatakan baik. Kemudian untuk masalah dengan fuel differential pressure dilakukan pembersihan pada sambungan listrik pada elevator fuel computer. Tes di ground juga menunjukkan dengan hasil baik dan masalah dinyatakan selesai. Esok harinya pada jam 6:20 atau 23.20 UTC, untuk waktu UTC masih tanggal 28, tapi waktu Indonesia Barat sudah berubah jadi tanggal 29. Pesawat berangkat dari Jakarta dari runway 25 left atau 25 left dengan tujuan Pangkal Pinang. Dari FDR tercatat bahwa ada perbedaan angle of attack antara kiri dan kanan kira-kira 20 derajat, di mana yang kiri menunjuk lebih tinggi daripada yang kanan. Perbedaan ini terjadi sampai dengan akhir penerbangan, sampai dengan berhentinya FDR merekam data. Sama dengan penerbangan di Bali, menjelang tinggal landas, menjelang mengudara, terjadi stick shaker. Stick shaker adalah warning di mana menunjukkan pesawat akan stall. Jadi ini adalah warningnya saja yang aktif. Kemudian stick shaker ini terjadi hampir di seluruh penerbangan. Dari data weight and balance atau load sheet, pesawat ini diawaki oleh 2 pilot, 5 pramugari dan 181 penumpang, terdiri dari 178 dewasa, 1 anak dan 2 bayi. Sedangkan menurut data voyage report atau data kru yang disampaikan oleh Lion Air, jumlah pramugarinya ada 6. Kemudian pada saat penerbangan, pilot dalam hal ini co-pilot bertanya kepada pengatur lalu lintas udara atau air traffic controller mengenai ketinggian pesawat yang terlihat di radar.
Saat itu dijawab oleh Air Traffic Controller ketinggiannya adalah 900 feet. Kemudian tidak lama kemudian pilot menanyakan kecepatan. Jadi menanyakan berapa penunjukan kecepatan yang terlihat di radar. Pilot juga menyampaikan bahwa mereka mengalami masalah dengan kendali atau flight control problem. Setelah flap dinaikkan, flap adalah bagian di sayap untuk menambah daya angkat. Setelah flapnya dinaikkan, flight data recorder merekam adanya pergerakan secara otomatis untuk trim menuju ke bawah atau aircraft nose down. Trim kemudian terekam juga pergerakan aircraft nose up, dalam hal ini input oleh pilot. Flap diturunkan ke 5, dari tadi sudah dinaikkan, diturunkan lagi ke 5, dan pergerakan antara aircraft nose down dan aircraft nose up ini berhenti. Kira-kira pada jam 23.25 detik ke-18 menurut catatan di FDR, flap dinaikkan lagi ke 0. Dan kemudian pergerakan antara aircraft nose down dan aircraft nose up ini berlangsung lagi sampai dengan akhir dari rekaman penerbangan. Kemudian pilot menyampaikan kepada controller bahwa ketinggian pesawat tidak bisa dipertahankan karena instrumen yang ada di pesawat menunjukkan angka yang berbeda-beda. Dia minta kepada controller untuk menutup ketinggian 3.000 di atas dan 3.000 di bawah pesawatnya mereka untuk menghindari adanya kemungkinan tabrakan di udara. Kemudian dari data perawatan pesawat sejak tanggal 26 Oktober tercatat ada 6 masalah atau 6 gangguan yang tercatat di pesawat ini, yaitu terkait dengan airspeed dan altitude flag di sebelah kiri terjadi 3 kali, speed trim fail dan Mach trim fail terjadi 2 kali, dan indicated airspeed dan altitude disagree terjadi 1 kali, yaitu dalam penerbangan dari Denpasar ke Jakarta. Ini yang tercatat di buku perawatan pesawat atau Aircraft Maintenance Logbook. Ini adalah data dari FDR pergerakan pesawat mulai dari bergerak di apron menuju ke taxiway, menuju ke landasan, take off sampai dengan akhir rekaman penerbangan. Berikutnya ini adalah data yang ada di FDR untuk penerbangan yang mengalami kecelakaan. Jadi kalau kita lihat garis paling atas yang berwarna hitam, garis yang paling atas berwarna hitam ini adalah menunjukkan pesawat di darat atau mengudara. Jadi disinilah titik dia mulai mengudara. Kemudian tercatat ada master caution, artinya ada lampu warning yang menyala. Autopilot di sini tercatat bahwa kalau ke atas dia ada autopilotnya on, kalau ke bawah autopilotnya off. Di sini baik milik kapten maupun di tempatnya co-pilot, autopilotnya tidak pernah menyala. Kemudian dilihat di sini ada stick shaker. Jadi sesaat sebelum mengudara, stick shaker mulai aktif, sempat berhenti sebentar, kemudian aktif lagi sampai dengan akhir rekaman. Kemudian berikutnya di sini adalah trim manual. Jadi ini adalah input trim yang diberikan oleh pilot. Kalau dia ke bawah artinya pilot memberi input trim down, kalau ke atas pilot memberi input trim up. Ini adalah trim otomatis. Kalau ke atas berarti trim otomatis menggerakkan pesawat ke atas, kalau ke bawah menggerakkan trim ke bawah.
Di sini tercatat bahwa kemudian di sebelumnya di sini terlihat angle of attack. Yang kiri adalah, yang merah adalah kiri, yang hijau adalah kanan. Di sini perbedaannya kira-kira 20 derajat. Kemudian ini adalah flap position. Di sini adalah airspeed, computed airspeed, jadi penunjuk kecepatan. Di sini juga terlihat bahwa setelah pesawat mulai bergerak, kecepatan sudah mendekati kecepatan untuk mengudara, terjadi perbedaan angka antara kiri dan kanan. Yang hijau adalah yang kanan, yang merah adalah yang kiri. Dan ini adalah kecepatan relatif terhadap tanah atau terhadap ground. Ini adalah penunjuk ketinggian, yang hijau adalah yang kanan, yang merah adalah yang kiri. Di sini juga terlihat ada perbedaan. Jadi dari angle of attack, kecepatan dan ketinggian antara kiri dan kanan tidak sama penunjukannya. Di sini terlihat bahwa setelah flapnya dinaikkan ke 0, mulai terjadi automatic trim down. Dilawan oleh, kemudian pilot memberikan input untuk memberikan trim up, kemudian terjadi trim down lagi, trim up lagi. Setelah flap diturunkan lagi ke angka 5, trim down ini berhenti. Kemudian trim dinaikkan lagi ke 0, terjadi lagi trim down, trim up, trim down, trim up sampai dengan akhir penerbangan. Jadi inilah data sementara yang diketahui dari penerbangan yang mengalami kecelakaan atau JT610. Ini adalah data mesin. Yang merah adalah mesin kiri, yang biru adalah mesin kanan. Kalau kita lihat di sini, kedua mesin bergerak secara paralel, secara konstan, bisa dikatakan bahwa kondisi mesin dalam kondisi normal. Tidak ada perbedaan atau tidak terjadi penunjukan yang abnormal. Berikutnya adalah penerbangan dari Denpasar ke Jakarta. Jadi kalau kita lihat paling bawah, ini parameternya sama dengan yang tadi. Hanya kalau kita lihat paling bawah, ini mulai dari pesawat take off, naik, sampai dengan turun dan mendarat. Sama seperti tadi, ada perbedaan di ketinggian, kecepatan, dan angle of attack. Jadi ini juga terjadi. Kemudian juga terjadi antara automatic trim down dan automatic trim up. Hanya saja terjadi pada awal-awal penerbangan. Setelah itu tidak terjadi lagi perbedaan ini. Ini dikarenakan stabilizer trimnya sudah dimatikan atau cut out sehingga pergerakan otomatis berhenti. Tercatat juga di sini bahwa autopilot dari sisi tempatnya co-pilot sempat dinyalakan sebentar, tapi habis itu kemudian mati sampai dengan akhir penerbangan. Jadi pada dasarnya kalau kita lihat kondisi penerbangan Denpasar Jakarta dan kondisi penerbangan yang mengalami kecelakaan dari data FDR terlihat hampir sama. Setelah kejadian ini sampai dengan hari ini, KNKT sudah mendapatkan laporan atas tindakan perbaikan yang dilakukan oleh berbagai macam pihak, antara lain oleh Lion Air yang telah melakukan 9 tindakan keselamatan atau safety actions. Batam Aeroteknik sebagai institusi yang melakukan perbaikan pesawat sudah melakukan 2 tindakan keselamatan. Boeing sudah melakukan 2 tindakan keselamatan. Kemudian Federal Aviation Administration atau FAA juga melakukan 2 tindakan keselamatan. Dirjen Perhubungan Udara Republik Indonesia juga melakukan 2 tindakan keselamatan.
KNKT mengakui atau menilai bahwa tindakan keselamatan yang sudah dilakukan oleh beberapa pihak ini relevan dengan keadaan atau kejadian dan dapat memperbaiki keselamatan di kemudian hari. Namun demikian KNKT melihat masih ada beberapa hal yang perlu untuk diperbaiki. Untuk itu KNKT mengeluarkan 2 safety recommendation di dalam preliminary report ini kepada Lion Air. Yang pertama adalah agar Lion Air menekankan kembali implementasi dari manual yang mereka miliki, yaitu operation manual, yang diharapkan dapat memperbaiki budaya keselamatan dan pilot dapat mengambil tindakan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan sebuah penerbangan. Ini terkait dengan penerbangan Denpasar Jakarta, di mana pilot memutuskan untuk terus melanjutkan penerbangan sampai Jakarta. Rekomendasi yang kedua adalah KNKT meminta agar dokumen penerbangan harus sesuai isinya dengan kondisi yang sesungguhnya. Jadi di weight and balance sheet tercatat pramugarinya 5, padahal sesungguhnya pramugarinya 6. Jadi ini yang kita minta kepada Lion Air. Untuk proses selanjutnya dari investigasi, jadi angle of attack sensor yang dilepas di Bali saat ini sudah berada di KNKT. Ini akan dibawa atau dilakukan tes, yaitu 1 CT scan yang akan dilakukan di Chicago guna untuk melihat kondisi di dalamnya apakah ada misalignment atau pemasangan yang tidak sesuai. Kemudian juga untuk dilakukan pembongkaran atau jadi sensor ini akan dibongkar, dilihat apakah ada kelainan-kelainan yang berdampak pada masalah-masalah di penunjukan di pesawat. Kemudian investigasi akan merencanakan melakukan rekonstruksi penerbangan yang mengalami kecelakaan di engineering simulator, fasilitas yang dimiliki oleh Boeing karena sebagai pabrik pembuat pesawat. Ada beberapa exercise yang akan dilakukan, salah satunya adalah merekonstruksi kecelakaan ini berdasarkan data FDR. Kemudian angle of attack sensor yang terpasang di pesawat yang ikut jatuh bersama pesawatnya adalah angle of attack sensor yang sebelumnya pernah diperbaiki di fasilitas di Florida. Jadi KNKT juga akan melakukan pemeriksaan mengenai fasilitas di Florida ini, apa yang dilakukan, apa kerusakan yang dialami, bagaimana perbaikan dan bagaimana hasil tes yang dilakukan terhadap angle of attack sensor yang terpasang di pesawat. KNKT juga telah mendapatkan data black box yang diambil melalui quick access recorder oleh Lion Air dari sejak pertama pesawat ini di delivery dari Boeing ke Lion Air. Total jumlah penerbangan lebih kurang 385 penerbangan. Ini yang akan kita evaluasi apakah dalam penerbangan-penerbangan ini juga mengalami gangguan seperti penerbangan yang tercatat di dalam black box. Investigasi akan masih dilanjutkan dan apabila dalam proses investigasi ini KNKT mendapatkan hal-hal yang kira-kira perlu diperbaiki untuk perbaikan keselamatan, maka KNKT akan segera memberitahukan kepada pihak-pihak terkait tentang isu keselamatan untuk dilakukan perbaikan. Rencana KNKT ingin menyelesaikan laporan dalam 12 bulan, mengingat bahwa kecelakaan ini
menjadi perhatian dunia dan beberapa banyak pihak di seluruh dunia yang ingin belajar dari kejadian ini supaya tidak terulang. Dan sesuai dengan tujuan investigasi KNKT adalah perbaikan keselamatan, sehingga kami berusaha untuk sesegera mungkin menyelesaikan investigasi dengan sebaik-baiknya. Berikutnya untuk laporan seperti disampaikan oleh Wakil Ketua KNKT tadi Pak Haryo, bahwa laporan preliminary report ini bisa diakses di website KNKT pada alamat yang tertera. Kira-kira yang bisa saya sampaikan seperti itu. Terima kasih.